Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala afdalin ni'am ay alladhi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Ketemu lagi dengan channel saya Ahmad Nur Khalid yang selalu menyebarkan dakwah. Ya, dakwah supaya dapat membagi ilmu dan mensyiarkan agama lewat media. Kita gunakan media ini untuk menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan hikmah-hikmah dari Al-Quran wa Sunnah. Teman-teman yang saya hormati dimanapun Anda berada, semoga dengan paparan ini saya ringkas dari kitab Riyadhus Shalihin, amal-amal yang bisa membahayakan terhadap diri kita sendiri, amal-amal yang bisa melunturkan kebaikan-kebaikan kita sendiri. Ini perlu dirangkum. Ya, saya jelaskan di sini berdasarkan satu ayat atau satu hadis, itu supaya pembahasan kita punya dasar, ya, punya dasar. Saya mulai dari yang pertama. Ini semuanya sudah ada berapa ini? Banyak ya. Sudah ada 13 macam sifat yang bisa membahayakan kita. Yang pertama al-ghibah. Al-ghibah itu adalah menurut Nabi zikru akhaka bima yakrah. Ini al-hadis, yaitu menyebutkan saudara kita dengan apa yang dia menjadi benci, tidak suka, marah karena aibnya dibicarakan. Ini didasarkan pada sebuah ayat dalam Al-Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dan ila akhirih. Janganlah kamu menghibah, sebagian kamu itu janganlah menghibah, merasani orang lain, menggunjing orang lain. Ba'dan pada sebagian. Iya. Nah, jadi ini dilarang. La yaghtab ba'dukum ba'dan. Padahal sesungguhnya orang yang mencaci saudaranya sendiri, ya, seperti makan bangkainya, ya, makan bangkai saudara kita sendiri. Tentunya kita tidak mau makan bangkai. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama ghibah. Jadi dalam keterangan yang lain, satu kali saja ghibah sudah 10 siksaan, 10 azab yang diberikan oleh Allah. Dan ini bisa menghilangkan pahala-pahala kita. Yang kedua sima'ul ghaib. Sima'ul ghaibah, ya. Sima'ul ghaibah, mendengarkan gunjingan, mendengarkan ghibah. Wa idza sami'al laghah a'radu anhu, dalam surat Al-Qasas. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-lagh itu adalah mendengarkan ghibah. Ada orang menggunjing, kita mendengarkan. Nah, ini a'radu. Wa idza sami'al laghah, dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang sia-sia, yang hanya menyebabkan dosa, a'radu, mereka berpaling anhu darinya. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 55. Kemudian yang ketiga, ya, memvonis munafik terhadap orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan dalam agama. Ya, memvonis munafik kepada orang lain. Dasarnya di sini, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala,
Kemudian Nabi Muhammad mendirikan sholat. Nabi Muhammad mendirikan sholat. Kemudian Nabi itu bertanya, faqalah bertanya Nabi, aina Malik ibn ad-Dukhshum? Di mana Malik bin Dukhshum? Nabi bertanya. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki menjawab, dzalika munafiqun la yuhibbullahu wa rasulahu. Malik bin Dukhshum itu Nabi, dia itu munafik, ya. Dia itu munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul dzalika. Jangan kamu mengatakan seperti itu. Ala tara qala, apakah ya, ala tara, ingatlah, kamu mungkin pernah melihat qala, dia telah mengatakan, ya, la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Jangan-jangan dia telah pernah mengucapkan la ilaha illallah yang dengan bacaannya itu dia berniat atau ikhlas, ya, karena mengharap ridho Allah, mengharap dari Allah. Ya. Jadi tidak diperbolehkan di sini oleh Nabi. Jangan-jangan orang itu pernah mengatakan atau berzikir la ilaha illallah yang diniatkan untuk Allah. Wa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Ya. Yabtaghi bidzalik wajh Allah. Karena sungguhnya Allah itu mengharamkan terhadap seseorang yang telah mengatakan la ilaha illallah dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas ingin mendapat pahala, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini muttafaqun alaih, diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini dirangkum, ya, dirangkum. Kemudian yang keempat an-namimah. Ya, an-namimah. An-namimah itu adu domba. Hammazim masya'im binamim. Hammazim masya'im binamim. Ini dalam surat Nun ayat 11. Hammazim masya'im binamim. Ya. Ada lagi dalam ayat Al-Qur'an ini. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang dilafazkan, apa-apa yang melafazkan pada ma, yang dia lafazkan kepada ma, maksudnya perkataan, min qaulin dari perkataan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat raqib, ya, dan malaikat atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Jadi di sini, ya, memang tegas dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an memindahkan perkataan ke orang lain dengan tujuan mau merusak, ya, mau merusak hubungan. Ini enggak boleh. An-namimah itu namanya. La yadkhulul jannatah nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Itu banyak dalam hadis, yang lain banyak sekali. Cuma saya ringkas di sini. Nah, hadis di sini yang tadi itu adalah dari Hudzaifah, ya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammamun, muttafaqun alaih. Jadi tidak akan masuk surga, saya ulang, orang yang kerjanya selalu mengadu domba, ya, mengadu domba. Yang kelima, ya, tidak bersuci dari kencing. Ini juga menyebabkan kita itu mendapatkan siksa. Tidak bersuci dari kencing. Dalilnya di sini,
wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marrah bi qabrain faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhir fa kana la yastatiru min baulihi. Nabi pernah lewat suatu kuburan. Kuburan itu sedang dalam keadaan disiksa. Sesungguhnya, kata Nabi, sesungguhnya keduanya itu disiksa bukan karena melakukan perbuatan yang dosa, padahal dia adalah dosa, adalah dosa. Nah, disangganya dosa kecil ternyata menjadi dosa yang mengakibatkan siksaan. Adapun salah satunya adalah yamshi bin namimah, selalu menyebar luaskan berita-berita, selalu menyebar luaskan omongan-omongan yang menyebabkan adu domba, menyebabkan orang lain marah, menyebabkan orang lain bertengkar, menyebabkan orang lain dongkol dan lain sebagainya. Ya, an-namimah. Yang kedua, orang itu pernah kencing tidak dibasuh. Kencing tidak dibasuh. Kencing mengenai badan kita, lalu badan kita itu tidak dibasuh dengan air, tidak bersuci dengan air, tidak perhatian terhadap kencing. Ini menyebabkan siksa kubur. Ya, sudah ya. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah naqlul hadis wa kalamin nas ila wulatil umuri, yaitu memindahkan perkataan-perkataan orang banyak, perkataan-perkataan manusia kepada pemerintah. Izlam tada ilaihi hajah. Ya, dia itu menyampaikan hal itu tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Khaufin mufsidin wa nahwiha, seperti rasa takut yang membuat kerusakan. Kalau sekiranya nanti enggak disampaikan, misalnya akan terjadi kerusakan yang luar biasa, ya disampaikan. Nah, ini tidak. Jadi menyampaikan aspirasi atau usulan kepada pemerintah ini dibenarkan selama ada keperluan untuk menegakkan keadilan atau untuk sampainya program-program pemerintah atau ada penyelewengan bisa. Kalau tidak ada tujuan seperti itu, tidak ada hajah, ya hajah itu untuk memperbaiki yang telah terjadi kerusakan, ketidakadilan, kewenangan, pungutan liar dan lain sebagainya, ini tidak boleh menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat bawah. Kalau sekiranya nanti tidak punya alasan. Kalau punya alasan nggak masalah. Ya, seperti alasan seperti itu tadi, takut terjadinya kerusakan. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Ta'ala berfirman, bertolong menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi nanti kalau disampaikan berita-berita, disampaikan ya perkataan-perkataan masyarakat, disampaikan keluhan-keluhan masyarakat, nanti akan timbul rasa permusuhan. Ya, pemerintah memusuhi rakyat memusuhi pemerintah. Oleh karena itu lebih baik bukan lebih baik, memang seharusnya jangan disampaikan ke pemerintah. Kalau sekiranya nanti tidak cukup alasan.
Ini diterangkan dalam surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya ini hadis tetap dalam yang ketujuh, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah rela kepadanya, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Janganlah ya kamu itu sungguh menyampaikan, janganlah kamu menyampaikan, seseorang di antara kamu itu jangan menyampaikan tentang kejelekan-kejelekan atau perkataan sahabat-sahabatku ya. Jadi perkataan sahabat terhadap Nabi itu sudah jangan dikasih tahu sama Nabi ya, seperti itu. Ini pesan Nabi. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sutri. Sesungguhnya aku senang saya menghadapi kamu itu, saya kumpul dengan kamu itu dalam keadaan dada ini selamat, tidak ada kejengkelan-kejengkelan dengan kata-kata para sahabatnya, seperti itu. Ya maksudnya begini. Jadi kita tidak usah memberitahukan apa saja yang dikatakan oleh orang lain ya, tentang kiai itu, ya, tentang ulama itu, tentang siapa itu. Sudah jangan diberitahukan. Karena nanti kalau Nabi itu tahu atau kalau kiai itu tahu, itu hatinya jadi dongkol, hatinya jadi marah nanti. Jadi ada ketidakenakan, ada kecemburuan sosial istilahnya. Ya, karena itu manusiawi, sifat yang seperti itu manusiawi. Jadi lebih baik jangan menyampaikan perkataan seseorang kepada seorang pemimpin, sudah. Ya kan? Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh, celaan terhadap orang yang mempunyai dua muka. Dua muka itu adalah orang munafik. Qala Allah Ta'ala la yastakhifuna minan nas. Mereka itu takut terhadap manusia, wala yastakhifuna minallah, tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yurda minal qawl wa kana Allah bima ta'maluna muhita. Dia bersama-sama mereka ketika dia bermalam bersama kamu. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yurda minal qawl. Jadi maksudnya di sini adalah Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui apa yang tidak diridhai oleh Allah dan perkataan orang-orang munafik itu. Karena dia seolah-olah bersama kita, padahal hatinya tidak bersama kita. Oleh karena itu orang munafik itu ya walaupun rumah, tapi hatinya tidak bersamaan, hatinya tidak ngumpul dengan kita. Sedangkan orang mukmin walaupun berjauhan, hatinya ngumpul, hatinya bersama kita. Ya, orang munafik enggak, walaupun bersama-sama dengan kita, hatinya tidak bersama-sama dengan kita. Ya. Ini dicela orang yang mempunyai dua muka. Wa kana Allah bima ya'malun muhita, dan Allah itu pengetahuannya Allah itu meliputi dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya Allah mengetahui tipu daya mereka.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajiduna an-nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza waqahu wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'ni ashadduhum lahu karahatan wa tajiduna syarran nas dzul wajhain alladhi yati haula biwajhin wa haula biwajhin. Nah, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapati dua orang yang sangat menentang. Ya. Yang menjadi pilihan kamu di masa kaum jahiliyah itu juga menjadi pilihan kamu di zaman keislaman. Ya. Setelah mereka itu mengerti tentang Islam. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'ni ashadduhum lahu karahiyatan wa tajiduna syarran nasi dzul wajhain. Nah, ini yang dimaksud adalah sebelum dia itu masuk Islam, dia sangat keras membenci Islam, tapi setelah dia masuk Islam, maka Islam jaya dengan sebab orang itu. Siapa dia? Sayyidina Umar. Sebelumnya dia sangat menentang Islam. Tapi yang kedua di sini dzul wajhain yang mempunyai dua muka. Ini berbahaya. Kalau yang Umar tadi walaupun berbahaya itu kan sebelum masuk Islam. Kalau ini orang yang sudah Islam secara zahirnya saja. Watajiduna syarran nas dzal wajhain. Kamu akan mendapati paling jeleknya manusia orang yang mempunyai dua muka, yaitu alladzi yati haula biwajhin, mendatangi ke sana dengan satu wajah, ya, wa haula biwajhin, mendatangi ke sana juga dengan wajah yang lain. Artinya seperti bunglon. Bunglon itu punya dua wajah. Kalau dia ada di tempat yang hijau, ikut hijau. Kalau ada di tempat yang merah, ikut merah. Itu namanya bunglon. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan adalah dusta. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Taala, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengatakan akan sesuatu yang kamu itu tidak mengetahui ilmunya. Ada lagi dalam ayat yang lain, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang dilafalkan oleh sebuah perkataan atau lidah atau berkata-kata, kecuali dia akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, jadi kita dilarang oleh Al-Qur'an, kalau kita bukan ahlinya, tidak tahu persis tentang kabar yang sebenarnya atau kejadian yang sebenarnya, tidak boleh mengatakan kepada orang lain. Ya, tidak boleh mengada-ada kebohongan. Qala Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Umar, Abdullah bin Umar, ya, bin As, ini berkata, arba'un anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkataan, ada 4 hal yang orang itu dikatakan orang munafik. Orang munafik yang sesungguhnya. Iya, yang 4 itu adalah, nah, barang siapa, wa man kanat bi khuslatun min nifaqin hatta yata'aha,
Nah, barang siapa yang mempunyai sifat ini ya dikatakan munafik, sehingga dia tidak mempunyai sifat seperti ini, yaitu idza tumina khana, apabila dipercaya, dikasih amanah dia berkhianat. Ini munafik. Dipercaya oleh rakyat, dipercaya oleh orang lain, dia berkhianat, itu namanya munafik. Yang kedua wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila berkata-kata selalu dusta. Wa idza ada ghadarah, dan apabila berjanji menjanjikan sesuatu dia menyalahi janjinya. Wa idza khasama fajarah, dan apabila bermusuhan dia berbuat dosa, dia berbuat kerusakan, dia membalas. Jadi apabila dia ya khasama itu apa ya, dimusuhi ya, punya musuh atau marah atau gimana, fajara, maka dia berbuat kerusakan. Nah, dalam hadis yang lain itu kan setelah dia itu disakiti, kalau dia menzalimi maka itu munafik. Jadi ini ciri-ciri orang munafik itu, coba dia disakiti. Nah, kalau disakiti dia membalas, itu berarti munafik. Kemudian yang seterusnya, hadis yang seterusnya, wa an ibni Abbasin, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afral fira ay yuryal rajulu ainaihi ma lam tara. Ya. Maknanya di sini adalah ra'aitu, saya melihat, fi ma lam yarah, padahal dia tidak pernah melihat. Mengaku melihat, mengaku mengetahui, ya, tetapi sungguhnya dia tidak mengetahui. Ini termasuk dusta, ya, termasuk dusta. Yang kesembilan, al-hathu ala tasabbut, ya, fi ma yaquluhu wa yahkihi. Ya. Maksudnya di sini mencari tahu berita-berita untuk diberitakan dengan tujuan menghasut. Jadi mencari tahu berita-berita untuk disebarluaskan. Ya, mencari berita dia mau disebarluaskan. Ini kerjanya wartawan. Ya, tapi tujuannya ingin menghasut, mencari-cari kesalahan orang lain, disebarluaskan. Tujuannya karena menghasut, karena tujuan iri hati, dengki. Ya, kalau diniati supaya orang lain tidak meniru, atau sebagai teguran supaya dia bisa tobat, ya masih bisa dibenarkan, kalau tujuan memang seperti itu. Terkadang kan tujuannya ingin viewer lebih banyak, subscribe lebih banyak, kemudian ingin keuntungan di YouTube lebih banyak, makanya membuat berita-berita bohong, hoax. Jadi di sini dilarang dalam agama, dilarang keras. Dasarnya seperti ayat yang tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sampai kita itu melaporkan sesuatu, menulis sesuatu yang memang kita itu tidak tahu. Wa ma yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini kan disebut telah berulang-ulang, ya. Jadi apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita upload, apa saja yang kita posting, apa saja yang kita ucapkan, semuanya itu terekam CCTV. Jadi ada CCTV canggih, lebih canggih, super canggih, yaitu CCTV malaikat raqib dan atid. Ya. Kemudian ada sini selanjutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mari katiban ayuhadditsah bi kulli ma sami'a. Sudah bisa cukup, ya, dianggap orang itu seorang yang pendusta, yaitu apabila dia membicarakan dengan setiap apa yang dia dengar, apapun yang dia dengar dia sampaikan sama orang lain. Baik itu jelek, baik, berita apa saja, setiap dia mendengar disampaikan sama orang lain, setiap mendengar disampaikan. Ini
bisa dikatakan sebagai orang yang pendusta karena masih belum jelas. Makanya gimana ya, dalam Al-Quran itu kan ada kan, jadi kita itu tidak boleh in ja'akum fasikum binaba'in, jika ada seorang yang fasik dengan membawa suatu kabar yang luar biasa, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, hendaknya cross check ulang ya, jangan sampai kita telan mentah-mentah, jangan-jangan dia berbohong, jangan-jangan dia dusta. Makanya tidak dibenarkan setiap apa yang kita dengar disampaikan sama orang lain. Cross check dulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika ada seorang yang fasik datang kepadamu dengan suatu kabar, fatabayyanu, maka cross check dulu. Ya mungkin sampai di sini karena ini merupakan bagian yang pertama. Nanti akan disambung ada 9 ya, 9. 1 2 3 sampai 9. 10 dan seterusnya ini masih belum. Ya insyaallah disambung ya pada bagian yang kedua. Semoga kita mendapat hidayah dengan adanya penjelasan singkat ini, walaupun ala kadarnya. Inilah kemampuan dari saya pribadi. Jadi kalau ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.